Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19 Musuh dalam Selimutnya. Hana semakin dibuat terperangah dengan semua jawaban dari Morgan, sangat membuatnya terkejut. Tapi kenapa? Aku lapar sekali. Lebih baik kita makan dulu. Potong Morgan, dia memang baru saja pulang dari syuting. Dia langsung menemui Hana karena tidak ingin Hana menunggu lama. Hana terpaksa mengiyakan. Oh, oke. Kamu mau pesan apa? Rupanya Hana salah. Galvin telah mempercepat waktu ketemuan dia dengan Lea. Yang awalnya harusnya jam 8 malam, menjadi jam 7 malam. Karena itu Hana tidak memiliki waktu untuk mencegah mereka. Malam itu Galvin sedang duduk di kursi sofa di kamar hotel. Dia masih memakai pakaiannya yang lengkap. Dia dari tadi sedang memainkan ponselnya. Dia nampak bimbang ingin menghubungi Hana atau tidak. Dia takut Morgan membuat Hana mabuk lagi. Apalagi dia tahu sekali Morgan itu seorang Casanova. Suara pintu kamar mandi terbuka. Galvin melihat Lea yang baru keluar dari kamar mandi. Dia hanya memakai bathrobe saja. Lea berlenggok berjalan ke arah Galvin sambil tersenyum menggoda. Dia berdiri di depan Galvin. Lalu melepaskan batrobenya sampai terlihat jelas semua tubuh Lea tanpa memakai kain sehelai pun. Apa kita harus langsung memulainya saja? Aku sudah tidak sabar ingin berada di bawah kungkungan kamu sayang. Galvin segera berdiri, dia berjalan ke arah Lea. Galvin membawa bathrobe yang tergeletak di lantai. Kemudian memakaikannya kembali pada tubuh Lea. Jujur saja tubuh Galvin sama sekali tidak bereaksi apa-apa saat melihat tubuh Lea. Walaupun saat ini dia masih dibayang-bayangi bagaimana dia bercinta dengan Hana. Tapi tetap saja dia sama sekali tidak bernafsu pada wanita di hadapannya itu. Kenapa? Lea tidak mengerti mengapa Galvin memakaikan bathrobe kembali padanya. Aku sengaja mempercepat waktu pertemuan kita karena aku malam ini ada urusan. Bukannya malam ini kita akan bercinta di sini? Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Lea tidak mengerti mengapa tiba-tiba Galvin membatalkan rencana mereka. Aku rasa lebih baik kita tidak perlu bertemu lagi. Karena malam ini hubungan kita sudah genap 1 bulan. Kau tahu kan dari awal kalau kita tidak bisa berkencan lebih dari 1 bulan. Aku datang ke sini hanya ingin mengatakan itu. Lea langsung berhambur memeluk Galvin. Tapi aku gak mau putus sama kamu Galvin. Aku cinta sama kamu. Galvin malah melepaskan Lea, menjauhkan jarak dengannya. Dari dulu aku selalu begini. Aku dengan wanita hanya untuk bersenang-senang saja. Aku tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada wanita manapun. Lea tetap tidak terima diputuskan begitu saja oleh Galvin. Tapi Galvin tidak ingin mendengarkan protes dari Lea. Dia pergi meninggalkan Lea di kamar hotel itu. Dia harus segera menemui Hana yang sedang makan malam bersama Morgan. Dia penasaran apa tujuan Hana menemui Morgan. Sesampainya di Cafe Star,
Galvin langsung mencari keberadaan Hana dan Morgan. Kemudian matanya tertuju pada Morgan yang sedang berdiri mengulurkan tangannya pada Hana. Kebetulan di kafe itu ada beberapa pasangan yang sedang berdansa, diiringi dengan musik yang sangat romantis. Galvin sangat kesal melihatnya. "Apa kamu mau berdansa dengan aku?" Morgan berdiri di hadapan Hana, dia mengulurkan tangannya pada Hana. Hana nampak bimbang antara harus menerima ajakan Morgan atau tidak. Karena dia merasa masih membutuhkan Morgan. Dia ingin tahu lebih dalam lagi tentang Samuel dan Galvin. Namun mereka dikagetkan dengan kehadiran Galvin, yang tiba-tiba datang meraih uluran tangan Morgan. "Sepertinya Hana tidak mau berdansa dengan kamu. Bagaimana kalau kita berdansa?" tanya Galvin pada Morgan sambil mengangkat kedua alisnya. Seketika Morgan melepaskan tangan Galvin. "Ih, najis, gue berdansa dengan lu." Dia langsung merinding disco. Hana itu bukan tipe wanita yang lembut seperti kebanyakan wanita. Jadi kamu salah kalau ingin mengajak berdansa dengannya, ucap Galvin sambil duduk di samping Hana. Dia menyeruput minuman milik Hana. Hana hanya diam. Dia tidak mengerti mengapa Galvin tiba-tiba datang ke sini. Apa karena dia ingin pamer padanya kalau dia sebentar lagi akan nganu dengan Lea? Hana menatap Galvin dengan tatapan sebal. Morgan menghela nafas, dia duduk kembali. "Aku tidak mengerti mengapa kamu itu seperti jahe langkung. Selalu tiba-tiba saja datang setiap aku berduaan dengan Hana." Morgan sangat terganggu dengan kehadiran Galvin. "Karena aku seorang bos yang baik. Aku tidak akan membiarkan sekretaris aku dekat dengan pria seperti kamu." Galvin menjawabnya sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. "Apa bedanya dengan kamu?" Morgan tak mau kalah. Hana merasa jengah dengan Galvin dan Morgan yang malah berdebat terus dari tadi. Stop, udah, gak usah berantem lah. Morgan teringat dengan perkataan Galvin. Yang malam di pesta itu bilang kalau Hana dengan Galvin ini tinggal satu rumah. Dia ingin menanyakan itu pada Hana. "Oh iya, aku penasaran. Malam itu Galvin bilang kalian itu tinggal satu rumah. Apa benar?" "Iya, dia satu rumah dengan aku." Malah Galvin yang menjawab. Morgan merasa kesal mendengar jawaban dari Galvin. "Kenapa kalian bisa satu rumah?" Galvin menjadi bimbang. Haruskah dia bilang pada Morgan agar Hana itu istrinya? Agar Morgan menyerah pada Hana, hitung-hitung menolong Morgan. Karena Hana itu adalah wanita yang sangat berbahaya. Aku pembantu di rumahnya," jawab Hana sambil menatap Galvin. Dia teringat saat Galvin yang mengakui Hana pembantunya saat Lea datang ke rumah. Galvin langsung berbisik pada Hana. "Mengapa kamu mengaku jadi pembantuku?" Hana menjawab bisikan Galvin. "Bukannya kamu sendiri yang mengakui aku pembantu kamu pada kekasih kamu itu?" Morgan malah berdehem melihat Hana dan Galvin yang saling berbisik. Hana dan Galvin segera menormalkan duduknya kembali.
Jadi kamu selain jadi sekretarisnya Galvin, kamu juga bekerja di rumahnya Galvin? Tanya Morgan pada Hana. Ya begitulah. Jawab Hana. Morgan sama sekali tidak berpikir macam-macam. Karena dia tahu karakter Galvin. Galvin tidak pernah berkencan dengan wanita kalangan menengah ke bawah. Jadi sudah dipastikan Galvin tidak akan mungkin menjadikan Hana salah satu wanita yang akan dikencani Galvin. Tapi malam itu kamu amankan waktu pulang bersama Galvin, kan kamu mabuk? Tanya Morgan lagi. Seketika wajah Galvin dan Hana memerah. Galvin jadi teringat kembali gara-gara Hana mabuk. Dia tak bisa mengendalikan hasratnya sampai harus meniduri Hana. Dan Hana wajahnya memerah. Karena gara-gara mabuk dia jadi bermimpi mesum dengan Galvin. Ya gak mungkinlah Pak Galvin ngapa-ngapain aku. Aku ini bukanlah levelnya bos aku. Hana mengatakannya sambil terkekeh. Morgan ikut terkekeh. Kamu benar juga, Galvin gak mungkin ngapa-ngapain kamu. Ponsel Morgan bergetar. Rupanya ada telepon dari manajernya. Aku ke belakang dulu ya. Pamit Morgan pada Hana. Hana hanya menganggukkan kepala. Setelah Morgan pergi, Hana merasa heran. Karena tiba-tiba Galvin tertawa kecil begitu mendengar percakapan Hana dan Morgan. Hana mengerutkan keningnya menatap Galvin dengan penuh keheranan. Kau yakin malam itu tidak terjadi apa-apa di antara kita? Tanya Galvin sambil tersenyum smirk. Maksud kamu? Hana tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Galvin. Galvin mencondongkan badannya pada Hana. Malam itu kamu menggoda aku. Kamu sama sekali tidak ingat bagaimana cara kamu menggoda aku? Apa kita harus melakukannya lagi biar kamu ingat? Seketika wajah Hana memerah begitu mendengar perkataan Galvin. Apa mungkin malam itu nyata bukan mimpi? Tapi Hana mencoba mengelak. Dia yakin malam itu hanya mimpi. Mengingat saat bangun tidur dia masih berpakaian lengkap dan tidak ada noda merah di spray. Mengapa kamu datang ke sini? Bukannya malam ini kamu akan bersenang-senang dengan Lea di kamar hotel? Hana tidak tahu bahwa Galvin sudah memutuskan Lea, bahkan membatalkan rencana untuk tidur dengan Lea. Bagaimana bisa melakukannya dengan Lea? Sementara tubuhnya tidak merespon saat Lea telanjang di dekatnya. Dia rasa badannya telah kecanduan dengan tubuh seorang Hana, walaupun Galvin sempat mengelaknya. Tapi akhirnya dia sadar kalau tubuhnya hanya menginginkan seorang Hana, seorang wanita yang mungkin saja akan menghancurkan hidupnya suatu saat nanti. Mereka melihat Morgan yang datang kembali, membuat obrolan mereka terpaksa berhenti. Sepertinya malam ini Hana tidak bisa lama-lama di sini, karena aku memiliki urusan dengan Hana. Galvin segera berdiri, dia menarik tangan Hana agar ikut pulang bersamanya. Urusan apa? Tanya Morgan, penasaran. Tapi pembicaraan aku dengan Morgan belum. Galvin tidak peduli dengan protes dari Hana.
Dia terus menarik Hana, membawanya untuk ikut pulang dengannya. Morgan hanya menatap mereka dengan penuh keheranan. Ada urusan apa malam-malam begini? Apa mereka akan lembur bekerja? Galvin dan Hana telah sampai di depan rumah. Hana langsung keluar dari mobil dengan perasaan kesal. Dia tidak mengerti malam ini mengapa dia sangat kesal pada Galvin. Galvin mengikuti Hana yang baru masuk ke dalam rumah. Memangnya kita ada urusan apa? Bukannya malam ini kamu akan bertemu dengan Lea di hotel? Aku sudah membatalkannya, jawab Galvin sambil berjalan mendekati Hana. Hana menjadi gugup karena Galvin terus saja berjalan ke arahnya sambil menatapnya. Seperti binatang buas yang akan menerkamnya. Hana refleks mundur. Stop, jangan mendekat. Atau mau aku hajar? Hana memperlihatkan bogemnya. Galvin malah tersenyum semir. Dia memegang bogem Hana dan menarik tangan Hana sehingga badannya menubruk badan Galvin. Galvin langsung merangkul pinggang Hana membuat Hana tak bisa menjauhkan diri darinya. Galvin, protes Hana, dia tidak menyangka ternyata tenaga Galvin kuat juga. Membuat dia tidak bisa berkutik karena Galvin mengunci tubuhnya. Aku tidak jadi tidur dengan Lea. Galvin mengatakannya sambil menatap dengan intens kedua bola mata Hana. Kenapa? Hana tidak mengerti mengapa dia merasa lega mendengarnya. Karena aku ingin tidur dengan kamu malam ini. Seperti malam itu saat kita melakukan malam pertama kita. Hana terbelalak mendengarnya. Apa mungkin malam itu benar-benar bukan mimpi? Aku tahu kamu membohongi aku. Kenapa kamu melakukannya? Galvin pura-pura tidak tahu mengenai hubungan Hana dengan Samuel. Dia ingin tahu apa jawaban dari Hana. Hana mencoba mengelak. Rasanya sungguh tidak percaya bagaimana bisa tiba-tiba dia tidak perawan lagi. Kamu pasti bohong kan? Jangan bercanda deh. Hana terkekeh. Dia pura-pura menganggap perkataan Galvin itu lucu. Baiklah. Aku akan membuktikannya. Galvin menghentakkan tubuh Hana ke dinding. Dia mengunci tubuh Hana dan meraup bibirnya. Mencium bibirnya dengan sangat rakus. Hana mencoba berontak. Dia memukul-mukul dada Galvin. Ternyata Galvin sangat kuat sekali sampai dia susah itu melepaskan diri dari Galvin. Galvin menggigit bibir bawah Hana sampai mulutnya sedikit terbuka. Membuat lidahnya bisa leluasa masuk ke dalam, menjelajahi ke setiap sudut mulut Hana. Galvin mencumbu dan melumat bibir Hana dengan penuh gairah. Mencium bibirnya semakin dalam, membuat pertahanan Hana terguncang. Dia ingin berontak, tapi ciuman Galvin terasa sangat memabukkan untuknya. Ciuman Galvin kini terasa lembut tapi panas. Membuat pukulan Hana ke dada Galvin semakin lama semakin lemah. Rasanya benar-benar gila ketika dia ikut terhanyut ke dalam pusaran gairah ciuman panas mereka. Jika bisa memutar waktu, Galvin akan memilih tidak akan menyentuh Hana waktu itu. Karena pikiran dan tubuhnya tidak sejalan, bibirnya berkata tidak ingin menyentuh Hana.
Tapi berbanding terbalik dengan badannya yang menginginkan Hana, musuh dalam selimutnya. Wanita yang mungkin akan menyakitinya suatu hari nanti. Tapi malam ini Galvin tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia ingin mengulanginya lagi bagaimana dia menjelajahi tubuh wanita itu dan bercinta dengannya. Tak peduli Hana siapa, tak peduli Hana telah menjebaknya, tak peduli Hana kekasihnya Samuel. Yang pasti malam ini dia ingin melepaskan hasratnya pada wanita itu. Karena hanya wanita itu yang membuat Galvin tak bisa menahan diri. Walaupun dia berharap setelah ini dia tidak akan menyentuh Hana lagi. Cukup 2 kali, dia berharap begitu. Akan ku buat kau menyesal Samuel, karena telah mengirimkan kekasihmu padaku. Galvin melepaskan ciumannya, dia memandangi Hana yang telah ia himpit di dinding itu. Mereka saling menatap dengan nafas terengah-engah. Galvin. Hana sebenarnya ingin marah pada pria itu karena telah berani menciumnya. Namun dia seperti telah kehilangan kata-kata. Ingin marah tapi dia juga menikmati ciuman Galvin. Tanpa berpikir panjang, Galvin langsung menggendong Hana ke bahunya. Membuat Hana kaget, Hana mencoba untuk berontak, dia memukul-mukul punggung Galvin. Galvin, lepaskan, brengsek. Lepaskan aku. Bersambung.